Siapa kapten Inter Milan berikutnya, karena musim depan walaupun kemungkinan besar Handanovic masih bertahan di Inter, tapi dengan kedatangan Onana itu hampir pasti Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Akhirnya kita berjumpa kembali setelah kemarin saya absen. Nah, untuk konten Ngomin kali ini aku mau membahas siapa kapten Inter Milan berikutnya. Karena musim depan, walaupun kemungkinan besar Handanovic masih bertahan di Inter, tapi dengan kedatangan Onana itu hampir pasti kapten Inter bukan lagi Handanovic. Karena memang Onana ini diproyeksikan akan menjadi penggantinya Handanovic. Mungkin di awal-awal kedatangan Onana, Handanovic masih akan bermain mungkin gantian lah sambil menunggu transisi atau apa ya istilahnya adaptasinya si Onana kan. Jadi setelah Handanovic siapa dong kaptennya? Nah, dulu aku pernah bikin video bahwa intinya aku lebih setuju Barella yang jadi kapten Inter, karena memang ya Barella waktu itu sedang gacor-gacornya mainnya. Tapi belakangan ini aku pindah ke lain hati, bro. Aku kok kayaknya lebih suka Skriniar ya. Pertama kita lihat Barella dulu. Barella kan oke lah, ini bukan masalah permainan aja, tapi walaupun itu penting juga kan, yang namanya kapten itu pertama mainnya minimal itu harus selalu standarnya itu standar starting line up, sedangkan beberapa pertandingan memang sempat Barella ngedrop, jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Yang kedua, Barella ini ternyata emosian, bro. Pertama dia emosi dengan lawan, kedua dia sering emosi sama teman sendiri. Ini kadang-kadang kesel juga lihat dia kayak komplain aja, katanya yang sering nonton pasti gitu kan, kalau nggak dioper bola dia marah-marah gitu. Pokoknya sering lah bikin gestur atau gerak tubuh itu yang agak kurang annoying lah istilahnya. Karena kalau kalian ada yang main bola kan kesel juga kalau ada teman-teman yang marah-marah melulu. Kalau nggak dikasih bola marah-marah melulu. Ya nyebelin kan. Apalagi kemudian emosi dia yang arguably menyebabkan kita tersingkir dari Liga Champion. Itu apa coba fungsinya mukulin betis lawan? At least kalau dia mukul apa kayak mukul mulutnya si ini masih mending kan, ini betis lawan dipukul dapat kartu merah. Aduh. Jadi secara emosional dia belum begitu matang akhirnya aku lihat. Sedangkan Skriniar ini coba kita lihat ininya. Musim ini dia baru dapat 2 kartu kuning. Dia sudah main 4 pertandingan baru 2 kartu kuning, dia sudah bikin 3 gol. Untuk central defender ini termasuk tinggi. Ya karena namanya back, bro. Tugasnya bertahan, tapi dia sudah nyetak 3 gol, ini mantap banget. Di Liga Champions dia sudah nyetak 1 gol. Jadi total dia sudah bikin 4 gol musim ini. Back, bro. Nah kemudian aku lihat ini di comparison pemain itu ternyata dia banyak rekor juga. Pertama dia top 5 in pass completion. Jadi umpan yang dia berikan itu persentase keberhasilannya itu tinggi banget. Itu 94% dan itu peringkat 4 di Serie A. Walaupun kita nggak bisa langsung, wah pass completion 94% itu berarti bagus banget. Nggak gitu juga, karena kan kita harus lihat juga tipe passingnya kayak apa. Kalau cuma umpan-umpan pendek kan nggak bisa dibandingkan dengan umpan panjang. Jadi kalau umpan pendek yang kayak back pass, umpan sesama back itu kan beda lah tingkat kesulitannya dengan umpan terobosan atau umpan yang assist kayak gitu. Tapi tetap saja untuk ukuran seorang defender ini sangat bagus karena dia peringkat 4 di Serie A. Artinya cuma ada 3 orang yang lebih baik daripada dia dalam menuntaskan umpan. Kemudian top 10 goals with head, dia peringkat 6 dengan 3 golnya semuanya sundulan. Itu dia peringkat 6 terbaik di Serie A. Umpan berbahaya dia peringkat 8, jadi masuk 10 besar. Bayangkan untuk seorang center back dia peringkat 8 dalam menghasilkan umpan berbahaya. Itu ada 94 umpan berbahaya yang dia lepaskan. Seorang central back loh. Jadi ini bahkan Bastoni nggak masuk 10 besar. Oke, jadi ya ini Skriniar emang lagi gacor-gacornya musim ini.
Menurutku musim ini antara Skriniar dan Perisic itu dan Brozo juga penampilan paling konsisten. Nah, di sini kelihatan, aku lihat dari whoscore.com, ternyata kekuatan Milan Skriniar itu ada satu passing yang udah kita bahas sama-sama ya. Kemudian concentration, jadi konsentrasi dia, fokus dia itu sangat bagus. Tapi secara mengejutkan ternyata kelemahan dia adalah aerial duels. Itu maksudnya duel bola udara. Mungkin ini sebabnya kenapa kita justru sangat sering kebobolan di bola udara. Ternyata Skriniar ini kita nggak nyangka, aku nggak nyangka, karena dia kan tinggi besar gitu kan. Ternyata dia secara statistik justru sering kalah dalam duel bola udara, bro. Aneh ya, benar-benar nggak nyangka aku. Tapi terlepas dari kelemahan ini, Skriniar banyak sekali punya keunggulan yang membuatnya layak menjadi kapten. Ini aja belum apa-apa, dia udah ngomong bahwa hati dia hanya ada untuk Inter dan dia siap untuk memperpanjang kontrak dan sebagainya. Kalau kalian ingat juga dulu dia sampai memecat agennya karena agennya nakal gitu loh. Dia ditawarin kesana kemari tanpa persetujuan dia, padahal dia pinginnya biar waktu itu ingin memperpanjang kontrak sama Inter Milan. Jadi dari segi loyalty ini sudah tidak diragukan lagi. Kalau kalian gimana nih? Setuju nggak Skriniar jadi the next captain? Il Capitano. Kalau aku sih Skriniar. Nggak jadi deh Barella. Oke guys, sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan spesial buat kawan-kawan yang sudah bersedia menjadi sponsor. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Ciao.